Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Utin Putri Sandi, Nur Faiza, dan Fitri Wahdania. Kelompok kami akan membahas tentang sejarah PPKN di Amerika. Sebelum membahas materi, kami akan mempersembahkan sebuah lagu daerah berjudul Rasa Sayangnya dari Maluku yang akan dibawakan oleh Utin Putri Sandi. Selamat menyaksikan. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Nah, tadi sudah kita buka dengan nyanyian daerah ya. Semoga teman-teman yang menyaksikan semakin bersemangat dalam belajar. Sekarang kita akan mulai pada penjelasan materinya yang akan disampaikan oleh Nur Faiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM 1.1010136. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Utin Putri Sandi dan juga Fitri Wahdania. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PKN di negara Amerika Serikat. Sebelum memasuki materi selanjutnya, saya akan membahas dulu terlebih dahulu apa pengertian civic. Istilah civic menurut Sri Mulyani Saifullah merupakan konsep dari bangsa Yunani yang secara etimologis berasal dari bahasa civicus yang diartikan citizen atau penduduk dari sebuah kota, polis. Ada dua macam istilah civic pada zaman, yaitu pada zaman Athena Yunani. Istilah tersebut berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi langsung, direct democracy dalam kehidupan masyarakat. Nah, sementara itu pada zaman Imperium Romawi, istilah civic tersebut berarti kehormatan yang tercermin dalam ungkapan civics Romanus sum yang bermakna aku warga negara Romawi.
Civics diartikan sebagai kehormatan karena berkenaan dengan keikutsertaan orang dalam pemerintahan Romawi. Tidak semua orang ikut serta dalam pemerintahan, kecuali mereka atau warga negara dalam dirinya melekat hak-hak istimewa antara lain: A. Yang ikut rapat hanya penduduk yang berstatus warga negara atau citizens. B. Sedangkan yang dimaksud citizen adalah pria yang berumur 18 tahun, sementara itu wanita hak politiknya tidak diakui dalam menentukan kebijakan pemerintah di negara kota. C. Teritorial atau luas wilayah negara kota tersebut hanya seluas wilayah kota di mana penduduknya relatif sedikit, sedangkan sepertiga penduduknya adalah budak. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah PKN di Amerika Serikat. Secara historis, mata pelajaran civics untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an. Civics dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah selama abad ke-19 ketika sebagian besar orang-orang berimigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, dan Spanyol, Portugis, dan lainnya, di mana anak-anak mereka memiliki pengetahuan sedikit sekali tentang masalah Amerika. Itulah sebabnya pemerintahan Amerika Serikat berusaha untuk mempersatukan bangsa Amerika melalui kegiatan pendidikan di sekolah. Pada awalnya, pembelajaran dengan istilah civic dikenalkan oleh Legiun Veteran Amerika yang tujuannya adalah untuk membangsakan bangsa Amerika yang amat bervariasi ras, budaya, dan asal negaranya. Menurut Legiun tersebut, bahwa hanya dengan memahami nilai-nilai perjuangan dalam membangun bangsa Amerika, agar orang Amerika dapat menghargai dan membangun bangsanya secara demokratis dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya ialah awal mula perkembangan civic di Amerika. Nah, perkembangan civic di Amerika pada awalnya didasarkan pada teori psikologi yang memang sedang menjadi panutan pada saat itu, yaitu Fakulti Psikologi, yang menekankan pada teori yang menyatakan bahwa dalam pelajaran yang terpenting adalah mind and body. Menurut teori ini, apabila ada kekeliruan dalam belajar, maka yang salah bukanlah terletak pada tubuh, melainkan terletak pada pikiran. Pada tahun 1900-an berkembang mata pelajaran civic yang berisikan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal. Dalam kurung Gross dan Zeleny dalam Budimansya 2010. Berikutnya Dunn 1915 mengembangkan gagasan New Civics yang menitik beratkan pada community living atau kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sampai pada tahun 1920-an, istilah civic telah digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran yang lebih khusus, yaitu vocational civics, community civics, dan economic civics atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian kemasyarakatan dan perekonomian. Di antara tujuan dari mata pelajaran civics pada tahun 1900-an itu adalah pengembangan social skill and civics competence atau keterampilan sosial dan kompetensi warga negara, dan idea of good character atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik. Gross dan Zeleny 1958, Allen 1960, Best 1960 dalam Numan Sumantri menggambarkan civics pada istilah pada zaman Yunani, yaitu penduduk sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam negara kota dalam kurung polis. Istilah ini kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat untuk digunakan sebagai istilah pelajaran demokrasi politik di sekolah-sekolah dan digunakan untuk membedakan dalam pelajaran ilmu politik di universitas karena dalam pelajaran civics ini organisasinya akan diorganisir secara psikologis atau dalam kurung psychologically organized. Maksudnya agar civic biasa dipahami, dimengerti sesuai dengan tingkat umur pelajar. Numan Sumantri, Budimansya 2010. Materi selanjutnya ialah pelajaran civics mulai diperkenalkan di Amerika.
Pelajaran civics mulai diperkenalkan pada tahun 1970 di Amerika Serikat dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika. Isinya membicarakan mengenai pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara. Seorang ahli bernama Cresor 1886 pada waktu itu mengartikan civics sebagai the science of citizenship atau ilmu kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antar individu dengan negara. Menurut Stanley E. Diamond dan Elmer F. Peliger 1970, secara terminologi civics diartikan studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara. Pada tahun 1886, civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara. Sumantri 1976. Civics sebagai ilmu kewarganegaraan bermanfaat bagi pemerintah Amerika Serikat dalam rangka mempersatukan warga negaranya. Dari gambaran tersebut, jelaslah bahwa kemunculan civics dalam tatanan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan warga negara. Civics sebagaimana ilmu politik memiliki persyaratan-persyaratan ilmu sebagaimana diuraikan di atas. Walaupun tidak dapat disamakan dengan ilmu pengetahuan alam, sebagaimana diuraikan oleh A. Appadorai dalam bukunya The Substance of Politics, Oxford University Press, London, 1952. Politics, like other social sciences, has a scientific character because the scientific method is applicable to its phenomena, with the accumulation of facts, the linking of these together in causal sequences, and the generalization from the latter of fundamental principles or lives. Alhamdulillah, penjelasan dari Nur Faiza sudah selesai ya. Semoga teman-teman semua paham dengan materi yang telah dijelaskan. Oke, selanjutnya adalah penutup. Kami akan mempersembahkan lagu daerah berjudul Sungai Kapuas dari Pontianak yang akan dibawakan oleh Fitri Wahdanian. Selamat menyaksikan. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Hei Kapuas, hei Kapuas. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas
Sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Hei Kapuas, hei Kapuas, hei Kapuas, hei Kapuas. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.